Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat pastinya tentunya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah video tutorial cara pengisian untuk ISPT PPH Badan 1771. Jadi mulai dari pertama kali, nanti bagaimana cara mengisi mulai dari pengisian pertama kali dan saya akan coba untuk membahas itu. Yang pastinya teman-teman sekalian harus memastikan bahwa database sudah ada di aplikasi teman-teman sekalian ya, seperti di video-video yang sudah saya buat sebelumnya bagaimana cara menambah database pada sistem ISPT seperti itu. Baik, sebelum kita melangkah, saya tetap mohon dukungannya untuk teman-teman sekalian. Klik subscribe, like, share, dan komentarnya untuk channel saya, tutorial akuntansi dan perpajakan tentunya masih bersama saya dengan siswa. Oke, kita langsung saja. Jadi, teman-teman, yang pertama kita coba untuk buka aplikasinya. Dan sebagai informasi, ini SPT yang saya pakai adalah masih versi 2010, tetapi pada intinya untuk sistem kerjanya sendiri masih sama ya, mau 2010, 2011 dan seterusnya itu masih sama. Yang paling utama adalah teman-teman harus punya database dulu. Ini contohnya, saya menggunakan database kemarin sebagai contoh yang di video saya sebelumnya, itu DB Elbara seperti itu. Oke, kita masuk ke database ini, ke aplikasi ini, lalu selanjutnya kita klik database mana saja yang ingin kita pakai, misalnya nih DB Elbara, lalu selanjutnya klik OK. Nah, karena memang ini adalah database baru dan juga perusahaannya adalah baru, maka kita diminta untuk memasukkan NPWP seperti itu. Misalnya 41010, masukkan saja secara lengkap di situ ya, 348, kemudian 5403. Oke, setelah lengkap semua, kita lanjut klik OK. Nah, kita diarahkan untuk mengisi ataupun melengkapi dari formulir ini. Nama wajib pajak, CP misalnya, Bara seperti itu ya. Alamat wajib pajak, Grand Kemang, masukkan saja. Situ. Untuk jenis usaha ini perdagangan. Cluenya misalnya 6100. Jenis WP-nya adalah non-BUT. Kemudian tahun buku Januari 2020 sampai Desember 2020. Jenis laporan keuangan adalah perusahaan dagang. Lalu ini di halaman pertama ya, teman-teman bisa lihat di yang paling atas, tab paling atas ini. Selanjutnya ini klik simpan, yes. Ini, nah, nama penanggung jawab, nama pimpinan perusahaan misalnya Zain Ramadan. Isikan saja langsung. Jabatan direktur. Nah, di sini juga isikan nama penanda tangan. Misalnya untuk PWP-nya masukkan saja. Oke. Lalu jabatan. Oke. Sini sudah lengkap, semuanya sudah terisi. Selanjutnya klik simpan.
Apakah data tersebut akan disimpan? Yes. Oke, jadi di sini nanti ada informasi bahwa data berhasil disimpan seperti itu ya. Oke. Username dari default ASPT sendiri biasanya adalah administrator. Nah, teman-teman masukkan administrator, passwordnya 1, 2, 3. Oke, berarti dengan demikian database sudah terisi dan siap untuk kita gunakan. Teman-teman bisa lihat di menu-menu ini ada program, kemudian SPT PPH, SPT Tools, Utility, Help. Oke, kita langsung saja ke menu program ini, kemudian buat SPT baru. Tahun pajak, di sini 2020 pembetulannya adalah 0, langsung buat SPT. Oke, SPT PPH Badan telah selesai dibuat. Oke. Nah, setelah itu kita cek di program tadi, klik program, lalu buka SPT yang ada. Nah, ini udah kebentuk, tadi SPT 2020 yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita klik pada SPT yang kebentuk tahun berapa, lalu kita klik buka. Di sini ada SPT telah dibuat, kemudian buka SPT untuk diedit, buat SPT pembetulan. Klik yang di sini, buka SPT untuk diedit atau diedit kembali atau direvisi. Lalu selanjutnya oke. Nah, ini udah kebuka ya teman-teman. Nanti setelah kebuka itu di menu ini kita bisa melihat nih ada lampiran khusus, lampiran SPT PPH wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kemudian daftar surat setoran pajak. Di sini juga kalau misalnya teman-teman mau menghapus ada menu cetakan, kemudian lapor data ke SPT ke KPP. Ini nanti langkah terakhir yang kita akan lakukan di lapor data SPT ke KPP seperti itu. Nah, ini juga ada di sini ada profil pajak kita tadi, kemudian di sini juga ada import data, export, setting tarif, username dan password. Di sini bisa kita lakukan perubahan-perubahan sesuai keinginan seperti itu. Nah, baik, sebelum itu selanjutnya kita harus pastikan dulu bahwa kita sudah mempunyai data-data yang kita harus siapkan tuh itu adalah aktiva dan juga laporan neraca dan juga laba rugi. Oke, kita coba buka. Nah, ini untuk neracanya, teman-teman sudah harus siapkan. Dan juga laporan aktivanya ya. Teman-teman juga harus siapkan agar untuk langkah penginputannya lebih gampang. Nah, ini adalah laporan penyusutannya. Jadi di sini saya punya sebuah sistem aplikasi Excel yang menurut saya sangat membantu. Jadi ini otomatis ketika kita nanti masukkan tanggal perolehan, tahun, jumlah unit dan juga harga, kemudian umur ekonomisnya, di situ langsung kebaca otomatis semua mulai dari penyusutan per bulan, dari sampai dengan penyusutan selama 1 tahun dan akumulasi penyusutan sampai dengan nilai bukunya berapa itu ada. Jadi lebih gampang ya. Jadi teman-teman buat teman-teman sekalian yang butuh software sederhana tetapi sangat membantu ini bisa langsung komen di kolom komentar. Oke, jadi ini neracanya CVL Bara laporan neraca tahun 2020. Di sini ada kas dan bank,
Yang aktiva lancarnya ada kas bank, kas dan bank, piutang usaha, uang muka pembelian, kemudian aktiva tetapnya itu ada contohnya aktiva tetap yang tadi ya, laptop itu, komputer, akumulasi penyusutannya, kemudian nilai bukunya berapa. Oke, nilai buku. Langsung selanjutnya di kewajiban dan modal. Hutang usaha adalah sebesar 15.400.000, hutang banknya segini, kemudian modal, laba rugi berjalannya sekarang tahun ini berapa. Jadi untuk jumlah antara total aktiva dan jumlah kewajiban itu harus sama. Jadi harus dipastikan dulu bahwa neracanya sudah balance seperti itu. Oke, ini untuk neraca. Lalu untuk laba ruginya, di sini juga sudah ada data laba rugi tahun 2020. Seperti di sini penjualan 2,3, kemudian pembelian atau HPP. Di sini ada biaya-biaya gaji karyawan, kemudian transport, penyusutan peralatan, perlengkapan listrik dan air, telepon dan internet, ATK, dan selanjutnya di sini ada muncul labanya ya, seperti itu. Baik, itu tadi yang harus kita siapkan, yaitu laba rugi, neraca, dan juga aktivanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini apa ISPT-nya. Nah, oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu input lampiran terlebih dahulu ya di daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, klik saja. Nah, karena ini memang tidak ada, langsung saja tutup. Oke, selanjutnya lagi ke lampiran 4, daftar pemegang saham. Kita isi di sini ada formulir daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris. Nah, ini adalah tadi informasi yang sudah kita input di awal tadi. Jadi NPWP, nama wajib pajak, tahun bukunya, lalu selanjutnya di sini bagian A, daftar pemegang saham atau pemilik modal. Kita langsung saja klik baru. Oke, modalnya 100 juta. NPWP pemegang saham. Kita masukkan tadi yang juga sebagai penanggung jawab. Oke, nama pemegang sahamnya adalah Zain Ramadan. Kemudian alamatnya Grand Kemang, Bogor. Jumlah modal pemegang saham. Jadi kita anggap bahwa pemegang sahamnya hanya satu orang seperti itu. Oke, data berhasil disimpan, rekam baru no. Nah, di sini udah ya. Jadi terus langsung ke bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris baru. Oke, sama. Misalnya ternyata pengurusnya juga cuma satu nih, karena memang perusahaan baru berdiri seperti itu ya. Jadi oke. Jabatan. Nah, di sini ada presiden komisaris, komisaris independen, direktur utama, direktur, manajer. Kita klik direktur, lalu simpan. Data berhasil disimpan, rekam baru no. Oke, jadi sini udah lengkap ya untuk lampiran formulir 5 tadi. Kita langsung tutup saja. Balik lagi ke menu SPT PPH, klik lampiran, lalu penghasilan yang dikenakan PPH final. Seperti itu. Nah, di sini
karena pada tahun 2020 masih berlaku tarif yang 0,5 untuk UMKM. Jadi yang memenuhi syarat UMKM adalah omsetnya tidak melebihi dari 4,8 miliar per tahun. Jadi karena tadi kita lihat pada laba ruginya adalah omsetnya 2,3, maka ini masih dalam kategori UMKM yang menggunakan tarif 0,5 seperti itu ya. Jadi kita langsung saja 0,5%, kemudian kita kali dengan 2,3-nya ini. Tetapi teman-teman, untuk pembayaran dari pajak ini 0,5 ini biasanya harus dilakukan setiap bulan. Misalnya dalam bulan Januari ada omset 50 juta seperti itu. 50 juta dikali 0,5 dan itu harus dibayarkan di bulan tersebut, atau paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya seperti itu. Jadi tidak bisa digabung seperti ini ya, karena ini hanya contoh. Karena kalau digabung pada akhir tahun pembayarannya, nanti teman-teman akan dapat denda dan juga sanksi dari kantor pajak seperti itu. Nah, ini kita sudah melihat bahwa omsetnya adalah 2,3. Nah, tarif 0,5. Jadi yang sudah dibayar, anggap yang sudah dibayar adalah 11.500.000. Oke, kita lihat tuh dan kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di formulir 17714 halaman 1 itu penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi di angka 1 sampai 13 ini belum mencakup omset UMKM tersebut. Jadi kita harus bikin baru. Di sini ada jenis penghasilan lain, klik saja. Kemudian tambah. Nah, jenis penghasilan. Di sini teman-teman bisa kasih keterangan penghasilan bruto UMKM seperti itu ya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya adalah 2 juta tadi. 2 miliar tadi ya. Nah, tarifnya 0,5. Jadi PPh terutang sebesar 11.500.000 yang sebenarnya ini kita sudah bayar. Lalu selanjutnya kita klik simpan. Data telah berhasil disimpan akan rekan baru? Tidak. Langsung close saja. Kita lanjut ke formulir 17714 halaman 2. Ini tidak ada ya, misalnya abaikan saja, langsung klik tutup. Ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke sini, ke SPT PPh lampiran kredit pajak. Nah, di sini kredit pajak misalnya tidak ada, skip saja, langsung kita close tutup. Selanjutnya kita ke lampiran rincian harga pokok. Oke, rincian harga pokok kita lihat dari mana? Sorry, ketutup. Saya buka lagi. Oke, rincian harga pokok ini kita dapat dari ini saja. Rincian harga pokok kita dapat dari laba rugi. Jadi pembelian barang di sini nomor 1. Bisa teman-teman lihat di kolom harga pokok penjualan, masukkan saja angka yang ini. Nah, ini ya, pembelian atau HPP, masukkan di kolom harga pokok penjualan.
itu sebesar 1.780.200. Oke. Nah, selanjutnya gaji upah bonus gratifikasi ini sebesar 252 ini. Nah, kita masukkan jadi teman-teman bisa lihat ini. Ini ya. Ini kita masukkan di sini di kolom biaya usaha lainnya pada baris gaji upah bonus ini. Jadi di sini sebesar 252 juta. Nah, selanjutnya biaya transportasi. Jadi ini teman-teman bisa lihat ada sebesar 12 juta, masukkan. Masih di kolom yang sama ya, biaya usaha lainnya. Lalu biaya penyusutan sama di sini, masukkan di kolom biaya usaha lainnya pada baris biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 1.833.333. Oke. Nah, selanjutnya sisa dari biaya yang ada di laba rugi ini kita gabungkan. Perlengkapan listrik, air, telepon, internet, ATK ini masuk ke dalam biaya lainnya di sini, namun masih di kolom biaya usaha lainnya. Jadi kita gabungkan di biaya perlengkapan ini, kita total saja. Totalnya ada 23.100 biaya lainnya. Ya, oke, dari jumlah biaya lainnya itu sebesar 23.100. Selanjutnya tidak ada lagi biaya yang kita input, masukkan. Jadi di sini jumlahnya harus sama ya. Jadi 288 ini hasilnya sama dengan yang di sini. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Nah, karena kita belum input penyusutan pada ISPT ini, maka nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Maka kita langsung saja klik yes. Ini kita close, lalu kita ke lampiran perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, oke, di sini peredaran usaha tadi di laba rugi sebesar 2.300.000. Kita lihat lagi laba ruginya. Nah, di sini angkanya sama ya, teman-teman. Jadi laba rugi di manual kita 230.866. Kemudian di sini juga harus sama. Nah, selanjutnya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Karena memang ini merupakan bukan termasuk objek pajak. Kenapa? Karena kita merupakan UMKM yang tadi menggunakan tarif 0,5, maka jumlah penghasilan neto komersial ini langsung kita turunkan ke bawah 230.866.667 seperti itu.
Selanjutnya kita ke halaman 2 dari 1771 halaman 2. Di sini penyesuaian fiskal positif tidak ada, penyesuaian fiskal negatif tidak ada. Langsung saja klik simpan. Apakah data akan disimpan? Yes. Nah, selanjutnya kita masuk ke lampiran khusus tadi, di mana kita harus memasukkan data penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa langsung masuk ke tab baru. Oke. Input penyusutan atau amortisasi fiskal. Nah, kita input sesuai dengan Aktiva yang ini. Yang ini ya. Di sini. Jadi laptop Asus, kemudian segala macam. Harta berwujud jenis harta, kelompok hartanya adalah kelompok 1, jenis usahanya semua jenis usaha, nama harta. Ini sudah ada beberapa, tetapi kalau mau ditambahkan langsung klik pada kotak yang ada titik 3 ini. Nah, di sini ada ini, langsung kita klik baru, masukkan harta. Di sini misalnya. Laptop Asus 123. Simpan. Tutup. Oke, di sini sudah ada laptop Asus. Ini kita pilih Januari 20, bulan dan tahun perolehan Januari 2020. Metode penyusutannya adalah garis lurus. Kemudian fiskalnya juga garis lurus. Harga perolehannya tadi 8 juta. Jadi tadi jumlah penyusutan tahun ini adalah 1833. Di sini kasih keterangan saja, laptop Asus 123. Lalu klik simpan. Data berhasil disimpan, entry data baru no. Oke. Nah, di sini sudah terisi data penyusutan yang kita miliki. Langsung kemudian jumlah penyusutan fiskal di sini adalah 1,8. Jumlah penyusutan komersial jadi harus sama ya. Kalau tidak nanti akan ada selisih. Kita masukkan angkanya. Nah, oke. Jadi selisihnya di sini 0. Selanjutnya kita tutup. Oke. Untuk formulir-formulir tadi sudah selesai kita input. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita masukkan transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masukkan sesuai dengan data tadi, neraca, nama. Oke, untuk kolom pertama atau baris kas dan setara kas, kita masukkan sesuai dengan nilai ini. Kas dan bank sebesar selanjutnya piutang usaha, selanjutnya adalah uang muka pembelian, itu masuk ke beban dibayar di muka. Oke, lanjut ke aktiva tetap lainnya. Lanjut masukkan akumulasi penyusutan. Nah,
Jadi jumlahnya sama ya, antara ini dengan jumlah ini sama. Oke, yang ini sudah selesai. Kita klik simpan. Selanjutnya kita ke tab neraca dan kewajiban. Oke, kita juga lihat ini kewajiban dan modal. Di sini ada hutang usaha pihak ketiga. Masukkan saja angka sesuai dengan data yang kita punya. Hutang bank, hutang bunga. Oke, langsung ke hutang banknya 50 juta. Selanjutnya ke modal saham. Di sini kita masukkan, lalu laba rugi tahun ini 230. Oke. Jadi angkanya juga sama ya dengan yang tadi, maka selanjutnya kita klik simpan. Yes. Masuk ke laba rugi. Oke. Angka 2 miliar 300. Selanjutnya di pembelian 1. Oke. Beban penjualan tidak ada. Kemudian beban umum data administrasi kita masukkan angka 288.933. Oke, ini sama ya. Jadi laba di sini harus sama dengan laba di sini. Selanjutnya kita klik simpan. Yes. Nah, jadi tadi rangkaian dari formulir itu sudah kita isi semua sesuai data yang kita punya, data laba rugi, neraca, dan juga penyusutan aktiva seperti itu. Lalu selanjutnya kita cek di menu cetakan. Jadi kita cari seperti ini. Ini sudah ada semua ya. Ini langsung close saja. Oke, selanjutnya kita lakukan lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini klik tahun pajaknya, nanti langsung tampilkan data. Di sini akan tampil. Selanjutnya kita bikin ini CSV-nya seperti itu ya. Jadi kita tentukan setelah tampil seperti ini, kita checklist, kita tentukan folder mana kita akan menyimpan file CSV tersebut. Misalnya di D, berarti ini langsung create file. Oke, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Oke, dengan demikian teman-teman sekalian, proses ataupun rangkaian dari pengisian SPT tahunan melalui iSPT versi 2010 sudah selesai, dan langkah selanjutnya setelah CSV tersebut sudah teman-teman simpan, bisa langsung dilakukan pelaporan ke DJP online tentunya. Nah, mungkin mudah-mudahan itu berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap saya mohon untuk dukungannya, klik subscribe, like, share, dan komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.